Assalamualaikum kawan bijak semuanya. Berjumpa kembali dengan IG Live Kantor Pajak Matraman. Jadi hari ini saya Mutia dan saya Sarif. Ya ingin menginformasikan sedikit lah terkait dengan Cortex. Yes. Jadi yang lagi viral belakangan ini betul, ya, jadi kawan mungkin, pajak semuanya ya. Jadi, mungkin beberapa kawan pajak sudah mulai mendengar ya Cortex. Bahkan kemarin itu kita sudah lewat Zoom iya, lewat kelas pajak iya, dipanggil pun sudah. Ya. Jadi sudah ada beberapa tahapan edukasi kepada wajib pajak terkait dengan Cortex ini. Betul. Nah saat ini kita ingin memberikan informasi atau edukasi terkait Cortex ini melalui IG Live. Betul sekali kawan pajak ya. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya terkait Cortex itu nanti kita garis besarnya akan kita bahas lah ya di IG Live kali ini. Betul. Jadi mungkin sebenarnya Cortex ini apa sih Pak Sarif? Jadi gini, Cortex itu kenapa DJP kok kayaknya merubah yang selama ini ada, kok ujuk-ujuk sekarang ada Cortex. Cortex itu apa sih gitu loh? Apa kelebihannya? Kan pasti dibuat akan ada kelebihannya gitu ya. Betul. Karena emang untuk wajib pajak Cortex itu nanti di situnya itu akan jadi wadah, gambarannya itu jadi satu wadah yang selama ini ada e-faktur, ada e-bupot dan lain-lain, nanti jadi satu wadah gitu Mbak Mutia ya, namanya yaitu di Cortex itu gitu loh. Terus di dalam Cortex itu pun nanti akan ada penambahan beberapa akun baru lah ya, misalnya ada deposit pajak dan lain-lain gitu loh. Mempermudah lah intinya, nggak usah khawatir kawan pajak. Jadi sebenarnya Cortex ini artinya core ya, core itu kan inti, tax itu kan pajak. Jadi intinya sebenarnya berasal dari Cortex Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan. Jadi diharapkan dengan adanya Cortex ini yang sekarang kita menggunakan beberapa aplikasi, misalnya seperti contoh DJP tadi online. itu ada untuk pelaporan SPT melalui DJP online, e-faktur untuk pembuatan faktur seperti ya Pak Sari, pelapornya di website lain. Nah, kode billing juga ada, itu misah-misah lah intinya. Jadi ya. nantinya dengan adanya Cortex ini, untuk kawan pajak semuanya, semuanya udah ada di Cortex ini. Jadi ketika kawan pajak login, seperti mungkin nantinya seperti DJP online seperti ya Pak Sarif. Iya, mirip. Jadi login menggunakan NIK, kemudian ada passwordnya. Nah begitu masuk, nanti di situ menunya banyak sekali. Jadi nggak cuma pelaporan SPT aja, jadi ada profil. Jadi menunya lengkap. Betul. Jadi nggak kayak warteg lah, menunya lengkap. Tinggal pilih. One click to go gitu lah intinya. Yes, jadi di situ semuanya nih ya, ada terkait dengan profil. Di situ di profil ada macam-macam nih. Ada penambahan, sekarang bisa penambahan teks family unit, bisa menambahkan sendiri, kemudian bikin faktur sendiri di Cortex ini. Oh iya, tapi gini, Mbak Mutia, saat ini tuh kan Cortex masih dalam bentuk prototype ya. Betul, jadi masih launchingnya itu di tahun 2025. Cuman untuk bulannya kita masih menunggu dari kantor pusat gitulah ya. Jadi di dummy atau di prototipenya itu jelas di situ gambaran-gambaran, menu-menunya komplit plit sekali gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman kemarin belum sempat ikut edukasi di kantor pajak, teman-teman bisa cek di simulator Cortex ya, di DJP online. Betul sekali ya. Jadi ada simulatornya itu kok. Betul. Silakan itu di kolom bawah kanan itu kalau nggak salah ada simulator Cortex. Ya betul. Betul Jadi sekali. Silakan dibuka-buka aja, dicoba. Betul. Atau lebih jelasnya ada beberapa layanannya di Kring Pajak bisa, datang ke kantor pajak bisa, minta penjelasan. Silahkan kalau yang ragu-ragu, tapi ini masih prototype atau masih dummy lah ya. Betul. Untuk aslinya nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut pasti ya kawan pajak semuanya ya. Jadi intinya beberapa perubahan yang mungkin kita bisa sampaikan. Yang pertama seperti adanya ketika kita lapor SPT tahunan di Pak Sarif ya. Iya. Kita kan biasanya kita bukti potong dari lawan transaksi dari pemberi kerja gitu ya. Kalau belum ada bukti potong dari pemberi kerja yang bentuknya hard copy atau misalnya dikirim lewat PDF, kita kan nggak bisa lapor ya. Nah nantinya dengan ada Cortex ini, kawan pajak tinggal klik aja di menu Cortex itu. Kalau pemberi kerjanya sudah memberikan bukti potong, nah di situ filenya sudah ada otomatis. Jadi kita tinggal klik aja. Betul sekali. Lihat saja gitu. gitu. Dan ada namanya
ledger atau buku besar. Di situ itu riwayat pembuatan kode billing, STP dan lain-lain itu semuanya. Atau dulu saya bikin kode billing belum dibayar, bulan apa, tahun berapa, nilainya berapa, di situ ada. Itu namanya buku besarnya, nanti tinggal klik pilih. Summary gitu ya intinya. Betul, kayak kalau misalnya kita ke bank itu kayak buku besar, kayak itu apa sih buku besar yang buat rekening itu Pak Sarif? Ada kredit sama debitnya. Betul gitu. sekali. Betul sekali. Jadi lebih lengkap lah nanti ya. Riwayat-riwayat atas transaksi, STP, SKP semuanya ada semuanya. Betul. Dan ini untuk kabar bahagia sekali untuk para PKP ya. Untuk pembuatan faktur pajak tidak lagi sekarang meminta nomor seri faktur. Jadi langsung sudah otomatis tinggal klik. Nah, nggak perlu lagi minta nomor seri faktur di Innova, diinput lagi di aplikasi e-faktur, kemudian bikin faktur lagi, nggak seperti itu. Jadi langsung tinggal otomatis bikin faktur, tinggal dilaporkan saat itu juga. Ya intinya Kortek itu akan mempermudah, mempercepat ya, dan terutama kerahasiaan data lah ya. Betul. Nah, kedepannya kan terintegrasi, jadi kerahasiaan data wajib pajak pasti akan lebih dijaga gitu loh. Betul. Mungkin yang perlu diperhatikan kembali bahwa validasi NIK nih Pak Sari. Oh, iya. Karena kita nantinya kawan pajak semuanya kita login Kortex atau masuk Kortex itu menggunakan NIK. Jadi silahkan dicek kembali apakah NIK-nya itu sudah tervalidasi atau terintegrasi dengan Dukcapil. Ya saat ini kan berarti ngeceknya di DJP Online dulu ya. Sudah tervalidasi atau belum NIK-nya gitu loh. Karena nanti loginnya itu kawan pajak semuanya ya harus pakai NIK. Makanya cek dulu lah DJP Online-nya mumpung Kortex belum launching ya. Silahkan dicek-cek dulu. Oh ya, untuk kawan pajak nanti apabila ada yang mau ditanyakan silahkan di chat, nanti kita bantu jawab ya. Betul, insya Allah kita bantu jawab. Ya pada intinya itu Kortek itu akan membawa kemudahan, akan membawa karena sekarang kan zamannya lebih modern, lebih terintegrasi lah ya. Kita juga sudah dinamis sekali ya sekarang. Betul sekali. Banyak sekali teknologi baru gitu kan. Jadi kita yang mengikuti perkembangan zaman. Siap. Gitu. Siap. Kita mendengar keluh kesah teman kawan. Oh iya itu kemarin ada yang nanya gini, Mbak Mut, katanya wah ada deposit, itu deposit pajak maksudnya gimana gitu loh. Ya mirip di ATM lah. Jadi Bapak Ibu semuanya harus isi depositnya itu, nanti ada kode untuk penyetorannya bla bla bla. Gunanya apabila ada tagihan yang nilainya di bawah deposit berarti otomatis langsung tinggal klik, nggak usah bayar bikin kode billing, langsung otomatis berkurang saldonya gitu ya. Seperti kayak dompet digital teman-teman yang mungkin teman-teman sekarang udah punya ya, kayak OVO ya atau seperti dana atau jago gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan langsung aduh ini DJP bikin aplikasi apa lagi sih gitu kan. Ini insya Allah kita ini membuat aplikasi kantor pusat ya, membuat aplikasi dengan ini sudah develop bertahun-tahun, sudah dipikirkan matang-matang. Ini tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah ingin memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Jadi pengennya sih kita nih benar-benar memberikan kemudahan, terus wajib pajak jadi pokoknya lebih gampang deh gitu, nggak pakai berbagai aplikasi lagi. Intinya layanannya berkualitas. Betul. Terus bagi kita kantor Direktorat Jenderal Pajak itu juga untuk biar terintegrasi pekerjaan manualnya berkurang, karena kan ini pakai aplikasi yang canggih, gitu. Otomatis kan berkurang pekerjaannya, terus peningkatan kapabilitas untuk pegawai DJP-nya sendiri. Betul, gitu. nanti kita di internal juga ada Kortex juga ya Pak Sari, maksudnya setiap kali nanti wajib pajak ada permohonan melalui Kortex, nanti kita langsung otomatis masuk ke kita juga. Betul gitu. sekali. Jadi memang ini perubahan yang sangat masif ya, lumayan besar gitu, tapi insya Allah ini tujuannya pengen memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Silahkan itu di DJP Online, di simulatornya dicoba-coba dilihat gitu loh. Kalau penasaran kayak apa sih menu-menu Kortek ini, silahkan. Bagi yang kemarin memang belum dapat kebagian jadwal dipanggil atau lewat kelas pajak dari KPP gitu loh. Pasti, tapi ini saya rasa pertanyaan semua orang ya. Kan ini sudah memasuki Januari ya Pak Sarif ya. Pasti kan kita Januari ya. Betul, pasti kita udah berpikir dong, ini kita lapor SPT tahunannya menggunakan Kortex apa menggunakan DJP Online. Pasti bertanya-tanya kan gitu. Apa coba jawabannya Pak Sarif? Ya selagi Kortek
belum di launching ya, belum ada SK terbarunya, putusan terbarunya, berarti masih memakai sistem yang lama gitu aja. Jadi nggak usah khawatir lah, nggak usah khawatir Bapak Ibu ya, nggak usah khawatir. Bahkan tiap hari itu kalau kita pas di layanan itu pasti ada yang nanya Kortek gimana sih Pak, Kortek gimana, nggak usah khawatir, nggak usah pusing. Kok ada aplikasi baru lagi ya? Apalagi kemarin baru diupdate, ini baru diupdate, ini apa lagi gitu. Nggak usah khawatir, justru yang kemarin diupdate bla 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 nanti hilang jadi satu wadah. Betul, jadi satu wadah namanya. Nggak usah khawatir. Nah, terkait apa alamatnya, misalnya kalau sekarang kan DJP Online kan djponline.pajak.go.id. Nah, untuk Kortex ini kita belum tahu apa alamatnya, mau kortex.pajak.go.id atau Kortex atau apa lagi, kita belum tahu. Pokoknya kita tunggu saja, kita nantikan saja tahun depan kalau sudah launching, insya Allah kita pasti berikan edukasi. Oke, ini Mbak Mun nikahnya banyak pertanyaan nih. Coba ya salah satunya. Oke, bantu kita jawab pertanyaannya ya. Pak, Bu, sebentar ya. Kalau direkturnya gabung NPWP dengan suami, nanti PIC utamanya si suami kan ya, terus gimana akses masuk untuk istrinya? Betul, jadi nanti gini Bu, untuk Kortex itu kan kita masuknya sistemnya kita impersonate, jadi tidak lagi badan ini bisa masuk dengan sendirinya. Artinya saya misalnya direktur PT ABC gitu ya, masuk Kortexnya menggunakan NIK saya dahulu, kemudian nanti kalau saya terdaftar sebagai direktur, otomatis di bagian kolom atas itu ada namanya PT ABC, yaitu yang menandakan bahwa saya ini adalah PIC dari PT ABC. Untuk menjalankan aktivitas dari PT ABC, saya harus impersonate dulu. Jadi harus diklik dulu di paling atas itu, bagian atas impersonate, kemudian saya pilih untuk PT ABC gitu. Nanti saya sebagai PIC bisa menunjuk atau bisa menambah orang lain. Misalnya nih sebagai staf keuangan yang rulesnya misalnya role-nya dia hanya untuk pelaporan SPT atau hanya untuk jadi bisa dipilih. Kalau untuk istri yang gabung dengan NPWP suami, nanti role-nya masuk ke NPWP suami, sepertinya seperti itu. Tapi kalau untuk lebihnya lagi nanti kita sambil jalan aplikasinya ya Pak Syarif ya. Betul. Ini kan masih pengenalan dan bentuk dummy atau prototipe lah ya, kawan pajak semuanya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Mbak Mutia kayaknya ya, apa ya? Sepertinya masih teman-teman kawan pajak semua masih meraba-raba ya, karena ini kan aplikasi yang belum terlaunching juga, dan belum beberapa wajib pajak belum lihat menunya seperti apa Pak Syarif, karena memang kita bisa melihat menu-menunya itu melalui simulator. Harus praktek langsung. Betul, atau enggak edukasi di KPP masing-masing. Betul sekali. Kalau kemarin kita pas pemanggilan untuk pengenalan Kortek sih jelas menu ke kanan, ada menu ke bawah. Ya. Itu ke kanan juga menunya bagiannya lengkap banget itu. Terus ada 2 pilihan bahasa juga kawan pajak. Betul, ini baru bahasa juga Indonesia ya. atau bahasa Inggris ya. Itu pemilihannya, silahkan kawan pajak ya. Coba dilihat lagi mungkin kamu lihat ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya, nanti kalau misalnya ini masih belum bertanya di live ini, nanti bisa bertanya di DM ya, di DM Instagram kita atau di layanan helpdesk by WA juga ada. Betul, silakan ya. Nanti bisa di DM atau ke kring 200 silahkan juga, nggak apa-apa. Jadi intinya kita bukan hanya ya, dalam artian kita ingin mengenalkan bahwasannya DJP insya Allah tahun depan akan launching aplikasi baru yang namanya Kortek, yang gitu. akan menggantikan yang selama ini mau menggantikan ada e-faktur, ada e-kupon, ada DJP online, ambil dalam satu wadah yang namanya Kortek itu ya. Nah, untuk kedepannya apabila sudah launching dan kawan pajak juga, kita pasti inilah edukasi lagi ya Pak Syarif. Kalau sudah launching pasti. Ini hanya mengenalkan apa ya namanya produk baru, iya, aplikasi baru. Kalau
di perusahaan itu kan, kalau perusahaan misalnya perusahaan elektronik, inilah produk baru kami gitu, misalnya kayak gitulah gambarannya. Produk baru ini kualitasnya gini gitu, gini. Begitu pula dengan Kortek, kalau pajak semuanya ya. Tapi untuk lebih jelasnya kan ini memang harus dipraktekkan ya sebenarnya gitu ya Mbak Mutia ya. Ya silahkan datang ke kantor pajak masing-masing atau buka simulator yang ada di DJP online Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan dicoba-coba gitu. Mungkin itu saja itu aja mungkin cukup ya. Saya mudah-mudahan nih kawan pajak semuanya mulai paham dan tahu, oh ternyata DJP punya program baru atau produk baru, aplikasi baru berupa Kortek gitu. Mulai paham dan tahu sehingga akan mencari-cari. Emang di kanal-kanal tertentu belum ada ya. Iya betul. Makanya ya itulah, baru namanya juga masih prototipe atau dummy ya, masih terbatas lah ya buat kawan pajak semuanya ya. Ya oke, mungkin itu saja yang informasi dari ya. kami siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau emang ada kesalahan. Betul. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Minggu Live selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.